Hai well-groomed people, hari ini kita mau belajar berhitung. Apa sih berhitung itu? Kalau di matematika 1 tambah 1, 2. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan banyak orang. Kapan kita harus menjauh atau tetap bertahan dekat dengan orang itu? Itu ada hitung-hitungannya. Jika Anda tidak mampu berempati atau simpati atau mengasihi seseorang, paling tidak Anda harus mampu berhitung. Karena begini, dalam kehidupan sehari-hari, Anda mempunyai seorang teman atau seorang kenalan kolega. Tetapi orang ini tidak selalu menyenangkan. Tidak ada orang 100% menyenangkan. Semua orang lahir dan tumbuh membawa sesuatu liability, artinya sifat tidak baik, sifat jelek. Mungkin prinsipnya buat saya begini, sifat jelek harus bisa ditoleransi, tetapi jahat itu yang mungkin tidak bisa kita toleransi. Jika Anda tahu orang ini jahat, Anda berhak. Tidak perlu mikir lagi, walk out, walk away dari orang-orang jahat. Tetapi kalau sifat jelek, kita pun punya sifat jelek. Jadi kita juga harus bisa mentoleransi sifat jelek orang. Tetapi sifat jelek yang seperti apa yang membuat kita untuk tetap stick around walaupun kita tahu sifat jelek orang ini dan tetap memilih berteman, membangun hubungan baik dan bersahabat. Oke, jadi jika seseorang ini sama sekali Anda tidak butuh dalam hidup dan Anda merasa orang ini hanya merugikan saya, menjatuhkan saya, Anda boleh bakar jembatan itu. Cut, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, sesuatu yang membuat kita drag down, merugikan, membuat kita depressing, ngambil energi kita yang tidak baik, selalu buat kita marah. Stay away from those people. Tetapi jika dalam pertemanan ada sifat buruk seseorang yang mungkin orang ini tidak sependapat dengan Anda, tata caranya berbeda, tetapi Anda tahu orang ini baik. Dia teman yang baik, dia kolega yang baik, dia orang yang suka membantu, very supportive, ya kan? Nah, terus orang ini juga sebenarnya Anda pikir, wah ini bisa aset buat aku. Jangan bilang kita di dunia ini tidak boleh melihat-lihat orang, ya kan? Jangan melihat orang seperti itu, tidak boleh ngambil keuntungan. Itu bohong. Di dalam dunia pekerjaan profesional atau keseharian, semua orang itu mutual benefit. Ya, kita harus mengakui the truth itu dulu ya. Jangan bersembunyi di balik seakan-akan moral kita baik. Kita itu tidak bersyarat dengan orang. Semua itu bersyarat. Menurut saya, Tuhan itu aja bersyarat. Jika tidak percaya Tuhan, tidak menyembah Tuhan, dan tidak menerima Tuhan dalam hidup kita, tidak beramal berbuat baik, semua orang tidak bisa masuk surga, dibilangnya begitu. Artinya kan bersyarat. Konsep bersyarat ini, mutual benefit ini sudah ada dari awalnya seperti itu menurut saya. Nah, dalam membangun hubungan dengan teman atau kolega itu juga mutual benefit. Kalau kita tahu juga orang ini baik buat kita, menyepot kita, moral kita, masalah kita, bahkan karir kita, dia menjadi aset. Anda harus bisa pandai berhitung, ya. Jangan gampang bereaksi marah dan memutuskan meninggalkan satu circle pertemanan. Sifat jelek seseorang bisa kita toleransi selama orang itu masih hitung-hitungan kita, orang ini masih lebih banyak menguntungkannya. Contohlah hal-hal yang pribadi seperti beragama. Banyak dari kita mau beragama dan percaya Tuhan, tetapi banyak juga aturan agama dan aturan Tuhan yang sebenarnya membuat kita milih-milih, nggak nyaman nih. Gue masih mau begini, gue masih begini. Tapi nggak boleh nih aturan agamanya, Tuhan nggak demen nih begini. Tetapi kita kok nggak lari dari Tuhan, kok kita masih stick around dari Tuhan. Artinya kita sebenarnya itu sudah pintar berhitung. Kita berhitung, gue rugi hanya karena gue nggak mau menaati aturan agama atau aturan Tuhan. Terus gue mau ninggalin, nanti kalau gue di akhirat ditolak, nggak ada tempat, gue tidak punya Tuhan, hidup gue jauh lebih susah. Nah, bayangannya lebih kurang konsepnya seperti itu ya. Jadi konsep mutual benefit, konsep berhitung itu sudah ada dari awal. Barter namanya. I give you something, I receive something else. Dalam bentuk yang berbeda kadang. Oke, jadi dalam pergaulan ingin maju, ingin bahagia, ingin sukses, jika ingin lebih mudah diraih, kita harus pandai berhitung. Jika Anda tidak mampu simpati atau empati, tidak mampu mengasihi seseorang, memaafkan seseorang, paling tidak Anda mampu berhitung dengan baik. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like.
Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.